Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Pengoplos minuman keras di Kabupaten Mimika ditangkap polisi. Ratusan pedagang di Kota Jayapura ikut tes cepat COVID-19. Sekolah di Kabupaten Merauke mulai menerima siswa baru. Polres Mimika menangkap seorang pengoplos minuman keras di distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Ini sama sendal bagus ini. Nanti lupa lagi. Miras oplosan itu sengaja diproduksi tersangka jauh dari permukiman warga, sehingga sulit dideteksi oleh aparat kepolisian. Dan Kapolda di kios. Polisi harus menggunakan perahu agar bisa sampai di lokasi produksi miras oplosan yang berada di tengah hutan. Dengan membawa tersangka ke lokasi produksi miras oplosan itu, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Barang bukti seperti penampungan minuman keras dan alat suling dibawa polisi untuk kepentingan penyelidikan. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan pihaknya akan menindak tegas para pengoplos minuman keras karena penyebab angka kriminalitas di Papua 90% disebabkan karena pelaku dipengaruhi minuman keras oplosan. Nah ini yang tadi ditunjukkan, bisa dilihat nih kan, mereka ngambil air dari kubangan begitu, dengan lumpur kayak begini, untuk dicampur dengan hasil ini untuk disuling itu, begitu. Ini fakta ini, menjijikkan sekali. Tapi bagi penikmat barang ini justru mungkin dengan adanya campuran-campuran kotoran air seperti ini yang mungkin dianggap sangat nikmat gitu. Mana sikap pemerintahan di sini? Harus ada. Karena ini persoalan sosial. Ingat bahwa inilah yang disebut dengan atau kita kenal sebagai penyakit masyarakat. Nah, tadi saya awali bahwa tidak ada ketentuan yang mereka pedomani dalam rangka membuat minuman keras seperti ini. Artinya mereka dikenakan bisa 2 aturan hukum yang berlaku. Yang pertama Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, ya. Dan yang kedua Undang-Undang Pangan. Itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi bisa ditahan dan diproses. Polisi menghimbau agar warga tidak mengkonsumsi minuman keras oplosan karena selain tidak mempunyai jaminan kesehatan, miras oplosan juga dibuat dari bahan yang tidak bersih. Igo Batmomolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura, Satgas COVID-19 terus melakukan tes cepat massal kepada pedagang. Ratusan pedagang di pasar tradisional Cigombong dan Yotefa ikut tes cepat massal yang digelar pada 2 lokasi berbeda. Pedagang mengaku senang adanya tes cepat COVID-19 gratis yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mencegah penyebaran COVID-19 di pasar. Tidak. Justru saya senang karena kita kalau kita melakukan tes sendiri kita harus bayar gitu, dan itu kan biayanya bukan sedikit. Jadi saya juga mengimbau buat teman-teman semua kita berpartisipasi untuk ikut rapid test demi kita juga, demi saudara-saudara kita. Kira-kira begitu sih.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas COVID-19 Kota Jayapura, Rustan Saru, meminta pedagang agar jujur menyampaikan kondisi kesehatan pada petugas, sehingga proses tes cepat COVID-19 dapat terlaksana dengan baik. Nah, kita berharap di Pasir Otepa ini, karena ada lebih 1.800 kurang lebih pedagang kita yang kita repeat, maka kita bagi 3 hari, supaya waktu ini bisa kita betul-betul kendalikan dengan baik. Nah, tentu harapan kita dari gugus tugas dan Karis Perdakop dan juga dari DPRD Kota Jayapura, dari Pansus, kita berharap semuanya pedagang dapat aktif rapid test. Tidak boleh tidak. Kenapa ini penting? Karena untuk kita dalam rangka memutus virus corona ini harus kita buktikan di lapangan bahwa betul-betul penyebarannya sudah mulai kurang. Nah, untuk mengetahui ini, kata kunci adalah harus rapid test. Dari hasil tes 523 pedagang terdapat 73 pedagang yang dinyatakan reaktif dan langsung mengikuti tes swab serta dikarantina Satgas. Data per 22 Juni, pasien positif COVID-19 di Kota Jayapura bertambah 26 pasien menjadi 740 pasien. Pasien dirawat sebanyak 466 dan pasien sembuh 265. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Sebanyak 20 pasien positif COVID-19 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dinyatakan sembuh dan dipulangkan ke rumah. Proses kepulangan puluhan pasien COVID-19 ini dilakukan dengan meriah. Sebelum dipulangkan oleh Wali Kota Sorong, seluruh pasien mendapat bingkisan dan bunga dari petugas medis yang berhasil merawat mereka. Tidak apa-apa, semuanya baik, kami bersyukur. Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau meminta warga tidak mengucilkan mantan pasien COVID-19 yang akan kembali ke rumah itu. Membuat hal-hal yang sifatnya memicu. Saya dan Pak Kapolres Padang ini sudah capek mengurus pasien ini. Tapi kenapa ada sumbang seperti itu lagi? Saya takutnya itu dengan adanya demo semacam itu terjadi benturan. Benturan yang kecil-kecil tidak apa-apa, tapi kalau melebar susah. Ini Papua, kita jaga Papua baik. Jaga Papua baik dan Papua jaga kita baik. Demikian kari, tolong dijaga itu, jaga. Jangan sampai orang bisa terjadi perbedaan persepsi. Rasis saja bahaya. Tolong. Yang saya hanya bilang itu tolong jaga kebersamaan, jangan membuat hal-hal yang menyinggung perasaan. Itu aja. Data per 22 Juni, jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Sorong berjumlah 79 orang, 27 sembuh dan masih dirawat 52 orang. Sadrak Wanggai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Masih banyak pengendara yang bandel membuat Kepolisian Daerah Papua terus melakukan himbauan serta membagikan masker gratis untuk pengendara. Seratus masker dibagikan polisi kepada para pengendara roda 2 Senin kemarin. Pembagian masker dilakukan di sejumlah ruas jalan utama yang ada di Kota Jayapura. Perwira pengendali Ditlantas Polda Papua, AKP Iketut Arnaya mengatakan, selain membagikan masker, polisi juga memberikan himbauan agar pengendara menerapkan protokol kesehatan. Masker ini penting sekali karena terkait dengan penyebaran COVID-19, ya. Sehingga nanti kita turun membagikan masker sebanyak 100 buah. Yaitu kita bagikan pada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kita turun ke lapangan, kemudian kita perhatikan yang tidak menggunakan masker, lalu kita serahkan masker dan digunakan oleh masyarakat. Dengan harapan masyarakat bisa mendukung program Kabupaten Kota Jayapura ini untuk segera bisa terbebas dari COVID-19. Sehingga
kita bisa beraktivitas, ekonomi bisa berjalan dengan baik di kota Jayapura ini. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan pihaknya akan melakukan razia. Jika ada warga dan pengendara tidak memakai masker, akan langsung didenda Rp50.000. Gugus tugas akan melakukan sweeping masker kepada warga masyarakat, para pemilik usaha, instansi dan angkutan umum sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura. Kesadaran warga masyarakat Kota Jayapura masih sangat kecil, sehingga masih ada yang tidak pakai masker ketika keluar rumah. Entah karena kurangnya edukasi atau sudah tahu namun tidak peduli. Perwal ini ada sanksi, di mana sanksi pertama adalah administrasi berupa surat pernyataan, sanksi kedua adalah sanksi sosial berupa kerja bakti, dan sanksi ketiga adalah denda minimal Rp50.000 yang berlaku kepada masyarakat umum, angkutan umum, dan juga instansi. Khusus bagi pemilik usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan dikenakan denda Rp500.000 dan bahkan dinya pun bisa dicabut. Pemerintah Kota Jayapura sejak pekan lalu telah mengeluarkan peraturan wali kota agar warga wajib menggunakan masker saat beraktivitas keluar rumah. Selain denda Rp50.000, warga juga dihukum dengan melakukan pembersihan sampah di Kota Jayapura. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua.